Agar kelas kita nyaman untuk belajar, Ibu mohon semua makanan, minuman, atau sampah kalian bereskan dulu. Sudah? Baik, kalau sudah Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, agar kita makin semangat, mari kita sedikit dulu dengan tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. 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 Apakah kalian sudah semangat? Baik, anak-anak, minggu kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang masih ingat apa sih yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati? Saya, Bu. Iya, Mbak Zara? Makhluk hidup adalah yang membutuhkan makanan dan bernafas. Benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Zara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan, yaitu bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, siapa yang di rumah memiliki tanaman? Saya, Bu. Semuanya ya? Apakah kalian pernah memperhatikan bagian-bagian tanaman tersebut ada apa aja? Iya, Santri? Daun? Ya, benar. Kemudian, ya Mbak Zara? Bunga. Benar. Roni? Batang? Semuanya benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan melalui pengamatan dan diskusi kelompok. Nah, tujuannya akan kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian apa saja sih pada tumbuhan tersebut dan apa fungsinya. Baik, tolong perhatikan tanaman yang Ibu bawa dan gambar yang akan Ibu tempelkan di papan. Roni, adik, tolong perhatikan ya, nanti kalian juga bisa loh. Anak-anak, tumbuhan itu sama seperti kita yang memiliki bagian-bagian penting. Secara umum, tumbuhan memiliki 5 bagian. Yang pertama, akar yang berada di bawah dalam tanah berfungsi sebagai menyerap air dan hara. Kemudian batang berfungsi sebagai pipa yang menyalurkan air ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, yang berwarna hijau ini adalah daun, berfungsi sebagai dapur untuk memasak. Proses memasak pada tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, setelah tumbuhan mendapatkan makanan, tumbuhan akan memunculkan bagian. Bagian apakah itu? Ya, adik, daunnya tambah banyak. Jawabannya kurang tepat. Baik, Ibu perjelas ya. Bagian tersebut biasanya memiliki warna-warni yang indah sehingga menarik perhatian kupu-kupu. Bagian apakah itu? Bunga, Bu. Benar sekali, Mbak Zara. Bagian tersebut adalah bunga. Nah, bunga ini berfungsi sebagai alat reproduksi. Setelah bunga muncul bagian buah. Buah berfungsi sebagai pelindung biji untuk calon tanaman baru atau regenerasi. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan mengajak kalian bernyanyi tentang lagu tumbuhan dengan nada becak agar kalian bisa agar kalian lebih mudah mengingat dan memahaminya. Ikut Ibu ya. 1, 2, 3. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah dan daun. Itulah bagiannya. Sekarang kau fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akan menyerap air mineral dalam tanah. Batang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan. Buah menyimpan makanan. Daun tempat membuat makanan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2 dan 3 di tengah, kemudian kelompok 4 di sebelah kiri. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing.
di sini terdapat gambar bunga. Tuliskan bagian yang ditunjuk oleh anak panah, kemudian jelaskan fungsinya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Kelompok 1, apakah ada kesulitan? Oh tidak, baik. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Ada, Bu. Ini Ya. bagaimana maksudnya, Bu? Ya, ini tuh yang ditunjuk anak panah gambar apa? Gambar akar. Ya, ditulis akar, kemudian jelaskan fungsinya di sini ya. Bisa? Oke. Kelompok 4, dari tadi kok Ani sama Dian kami sendiri ya? Sama ini. Sinta, tolong kamu tuangkan ide kamu dengan mengajak anak berdiskusi ya. Oke, kalian saling bekerja sama ya. Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah selesai. Sekarang kalian kembali ke bangku kalian masing-masing dan kerjakan di halaman 40 sebagai tugas individu kalian. Oke? Sudah selesai? Baik, oke. Tolong dikumpulkan. Nah, sekarang mari kita cari kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Kalian menemukan bagian apa saja ya pada gambar tumbuhan tersebut tadi? Bagian akar, batang, daun, buah, dan bunga. Benar sekali, hebat kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, anak-anak, apakah kalian masih semangat? Masih, Bu. Baik, kalau masih semangat, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game quiz. Nah, di sini Ibu membawa tablet, kalian memainkan game lewat sini ya. Game apa itu, Bu? Nah, Ibu memiliki game spinner. Di sini nanti terdapat soal-soal. Tugas kalian adalah memutar, kemudian baca dan jawab dengan cepat dan tepat dari soal tersebut ya. Siapa yang mau memulai duluan? Ya, Bu. Oke, Mbak Zara silakan. Tolong dibaca yang keras ya Mbak Zara. Proses memasak makanan sendiri disebut fotosintesis. Benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Zara. Nah, sekarang siapa lagi ya? Tolong dibaca keras Mbak Sinta. Bagian air dalam tanah bagaimana air dalam tanah bisa sampai ke daun yang berada di bagian atas tumbuhan? Bagaimana? Lewat batang. Benar sekali, Pak. Kalian semuanya hebat ya, Nana. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, sekarang mari kita tarik kesimpulan secara bersama-sama ya. Jadi, tumbuhan itu memiliki 5 bagian penting, yaitu akar, kemudian batang, daun, kemudian bunga, dan yang terakhir adalah buah. Semua bagian ini memiliki peran masing-masing dan saling bekerja sama agar tumbuhan tetap tumbuh hidup dengan subur dan bermanfaat bagi kita semua. Itulah kenapa Nana, kita harus menjaga dan menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menguji pemahaman kalian kembali, Ibu mau menanyakan, menurut kalian bagaimana jika tumbuhan tidak memiliki daun? Tumbuhan akan mati, Bu. Benar sekali. Nah, kalau tumbuhan tidak memiliki akar, apa yang terjadi? Bu. Benar sekali. Untuk tugas di rumah nanti kerjakan di halaman 45 ya. Dan bagi anak-anak yang masih nilainya di bawah rata-rata, nanti kerjakan di halaman 50 sebagai tugas remedial. Kerjakan di buku tugas, kemudian kumpulkan di minggu depan. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang? Senang, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak atas semangat dan partisipasi kalian. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.